Pernah nggak kalian mendengar cerita tentang sosok Sundel Bolong? Sosok hantu wanita yang konon meninggal karena dalam keadaan tragis. Ada juga yang berkata bahwa sosok ini meninggal karena disebabkan oleh melahirkan. Nah, kalau kalian penasaran, yuk kita bahas tentang sosok hantu Sundel Bolong ini dalam cerita Malam Jumat Kliwon Pembalasan Hantu Sundel Bolong. Nah, pada tahun 1970-an ada sebuah desa kecil. Kita sebut saja desa ini adalah Desa Sukamulya. Nah, di sana ada seorang pria, kita sebut saja namanya Pak Karman. Pak Karman ini memiliki istri tapi tidak memiliki anak. Nah, sosok Pak Karman ini adalah sosok yang sangat dihormati oleh warga desa. Karena Pak Karman ini dikenal memiliki ilmu spiritual yang cukup tinggi di desanya. Banyak sekali warga desa yang datang hanya sekedar untuk berobat. Nah, pada saat itu, desa sedang dilanda kasus mistis yang tidak bisa dijelaskan. Ada beberapa warga desa yang pernah melihat sosok wanita berpakaian putih berambut panjang yang tertawa lirih menakutkan. Ada juga orang yang sedang berdagang diganggu oleh wanita tersebut. Beberapa warga desa berinisiatif mendatangi Pak Karman untuk meminta bantuan agar bisa menangkap atau mengusir makhluk ini dari desa tersebut. Nah, karena desakan dari warga, akhirnya Pak Karman mau membantu warga untuk menangkap makhluk ini. Nah, setelah melakukan beberapa ritual, akhirnya Pak Karman ini menemukan waktu yang tepat, yaitu pada malam Jumat Kliwon. Menurut Pak Karman, waktu ini sangatlah tepat untuk menangkap makhluk ini. Nah, pada malam itu akhirnya Pak Karman berangkat ke makam tua di daerah tersebut karena disinyalir tempat itulah sebagai tempat tinggal dari Sundel Bolong ini. Setelah sampai di makam tua tersebut, Pak Karman melakukan beberapa ritual. Akhirnya muncul asap putih di atas makam tua tersebut. Lama-kelamaan asap ini berubah menjadi sesosok wanita yang menyeramkan. Akhirnya singkat cerita Pak Karman dengan hantu ini saling tarik-menarik dan Pak Karman akhirnya menancapkan sebuah paku di kepala hantu tersebut. Nah, ada beberapa mitos mengatakan bahwa jika Sundel Bolong ini ditancapkan paku dan dibacakan mantra-mantra tertentu, kemungkinan dia akan bisa menjadi seorang manusia. Ini masih menjadi misteri benar atau tidaknya. Kenyataannya di cerita ini memang seperti itu adanya. Setelah melakukan ritual ini, akhirnya sosok Sundel Bolong ini berubah menjadi manusia. Dan akhirnya dibawa ke rumah dan berceritalah Pak Karman kepada istrinya. Nah, akhirnya sosok Sundel Bolong ini yang telah menjadi manusia ini akhirnya dijadikan anak angkat oleh Pak Karman dan istrinya. Lalu Pak Karman dan istri memberikan nama Ayu pada wanita ini. Sosok Ayu ini dikenal oleh warga sekitar adalah sosok yang sangat cantik. Banyak sekali warga, para lelaki khususnya menyukai Ayu. Dan kecantikannya pun sampai ke desa sebelah. Banyak juga para lelaki yang ingin meminang Ayu dan datang ke rumah Pak Karman hanya sekedar untuk melamar. Tapi sampai saat ini belum ada satupun laki-laki yang lamarannya diterima oleh Pak Karman. Nah, pada suatu hari ada seorang pria yang datang dari kota yang melakukan aktivitas berburu di desa tersebut melihat sosok Ayu sedang mencuci di pinggir kali. Nah, kita sebut saja lelaki ini adalah Rudi. Nah, Rudi ini melihat sosok Ayu ini, dia merasakan jatuh cinta dan bertanya kepada warga desa siapa wanita tersebut. Orang-orang berkata wanita ini adalah Ayu. Dia adalah anak Pak Karman. Seminggu telah berlalu, tapi bayangan Ayu tetap terbayang-bayang di pikiran Rudi. Akhirnya Rudi dengan temannya kembali lagi ke desa tersebut dan mendatangi rumah Pak Karman untuk melamar Ayu. Tapi jawaban Pak Karman tetap saja sama, yaitu menolak keinginan mereka. Karena Pak Karman tahu persis asal muasal Ayu ini seperti apa. Nah, tetapi karena kebetulan Ayu juga menyukai Rudi, akhirnya Pak Karman meminta waktu 1 minggu untuk memikirkan permintaan Rudi ini. Setelah 1 minggu berlalu, Rudi kembali lagi ke rumah Pak Karman untuk mendengar jawaban Pak Karman. Nah, Pak Karman memberikan satu syarat. Jika suatu saat Rudi tidak lagi menyukai Ayu, maka kembalikan Ayu kepada Pak Karman.
Nah, dan akhirnya Rudi dan Ayu ini menikah dan Rudi membawa Ayu ini ke kota. Setelah menikah, Rudi dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama anak perempuan dan kedua anak laki-laki. Kehidupan mereka sangat-sangat bahagia. Bahkan saat ini Rudi sudah memiliki perusahaan besar, yaitu perusahaan properti. Melihat keberhasilan Rudi dan kesuksesan usahanya, banyak sekali para pesaing yang iri terhadap usaha Rudi ini. Banyak sekali orang-orang yang ingin menghancurkan usahanya. Kebetulan pada saat itu Rudi mendapatkan proyek tender pembangunan sebuah jembatan. Nah, jembatan ini yang ditunjuk hanya 2 perusahaan, yaitu perusahaan Rudi dan perusahaan Baron, kompetitornya. Nah, sosok Baron ini adalah sosok yang licik. Dia melakukan segala cara agar bisnisnya tetap berjalan dengan lancar. Nah, karena tidak ingin kalah, Baron ini mendatangi perusahaan Rudi bersama anak buahnya, lalu mengancam Rudi agar mundur dari proyek ini. Kalau tidak, Rudi mengancam keselamatan dari keluarga Rudi. Rudi menjawab dengan tenang, "Lakukan apa yang kalian inginkan. Saya tidak takut dengan ancaman kalian. Cepat pergi dari kantor saya." Itu jawaban yang Rudi lontarkan kepada Baron dan anak buahnya. Dengan kesal, Baron meninggalkan kantor Rudi. Tapi dia tidak putus akal. Ada salah satu anak buah Baron menyarankan untuk datang ke salah satu dukun ilmu hitam untuk menghancurkan Rudi dan keluarganya. Setelah datang ke dukun ilmu hitam ini, dukun ini lalu mengatakan kepada Baron dan antek-anteknya bahwa keberhasilan Rudi ini karena Rudi ini menikah dengan sundel bolong. Karena mitosnya bahwa siapapun manusia yang menikah dengan sundel bolong, maka dia akan sukses secara ekonomi dan usahanya. Nah, pada malam itu akhirnya Baron bersama anak buahnya serta dukun ilmu hitam mendatangi rumah Ayu. Kebetulan pada saat itu Rudi sedang dinas keluar kota. Yang ada hanya pembantu, anaknya, dan Ayu sendiri. Kebetulan anak-anak Ayu dan pembantunya sedang membeli makanan di luar, meninggalkan Ayu sendiri di rumah. Ketika itu Ayu lalu ditangkap dan dukun ilmu hitam ini mencabut paku yang ada di kepala Ayu. Setelah itu sosok Ayu mulai berubah menjadi sosok sundel bolong kembali. Karena melihat penampakan itu, Rudi dan anak buahnya pergi dari rumah itu karena ketakutan melihat sosok Ayu yang begitu seram. Sekembalinya pembantunya dan anaknya ke rumah, anaknya memanggil Ayu, "Mama, mama, mama." Kok diam saja nggak ada jawaban. Tapi pembantunya melihat keanehan pada tubuh Ayu ini. Kok tubuhnya kelihatan dingin. Dia berpakaian seram sekali, matanya hitam dan pandangannya kosong. Lalu pembantu ini memanggil anaknya untuk segera menjauh dari Ayu. Lama-kelamaan tubuh Ayu ini pergi, menghilang menembus tembok. Lalu anaknya menceritakan kepada ayahnya bahwa ibunya semalam telah menjadi sundel bolong. Tapi Rudi merasa tidak percaya dengan perkataan anaknya dan pembantunya ini. Lambat laun karena penasaran, Rudi mendatangi Pak Karman lalu bertanya apa yang terjadi kepada Ayu. Lalu Pak Karman berkata bahwa Ayu adalah sosok sundel bolong yang telah diubah menjadi seorang manusia. Nah, teman-teman, karena keterbatasan waktu dan durasi, nanti cerita saya lanjutkan di part kedua. Bagi teman-teman yang menyukai video saya, mohon follow akun saya dan tinggalkan komentar. Nanti akan saya buatkan lanjutan film tersebut. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa kembali. Dadah.